좀 들어주세요. Di akhir episode sebelumnya, Ji-hyuk mendengar putra Son-woo memanggil Darim dengan sebutan bibi dan bukan ibu. Kenyataan ini seketika menghantamnya. Ia mulai menyadari bahwa Darim sama sekali tidak terikat dalam pernikahan yang sesungguhnya dengan Son-woo. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena harus segera menghadiri upacara pertunangannya dengan Ha-young. Akan tetapi, di tengah upacara pertunangan tersebut, terjadi peristiwa mengejutkan. Ibu Ji-hyuk tiba-tiba ambruk dan pingsan tak sadarkan diri. Ji-hyuk yang panik sontak melupakan upacara pertunangannya. Ia bergegas mendekati ibunya sambil berteriak memanggil namanya. Tanpa ragu, Ji-hyuk meninggalkan upacara pertunangannya dan membawa ibunya ke rumah sakit. Saat ibunya sadar, sang ibu dengan lembut menatap dan menasihati Ji-hyuk untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, fokus pada kebahagiaannya, dan mengikuti kemanapun hatinya menuntunnya. Pada malam harinya, Ji-hyuk terus merenungkan nasihat ibunya dan mulai memikirkan langkah selanjutnya, terutama setelah yakin bahwa pernikahan Darim dengan Son-woo adalah palsu. Keesokan harinya di kantor, Ji-hyuk terlihat berdekatan dengan Ha-young, sebuah interaksi yang tanpa disadari memicu kesalahpahaman. Dari jauh, Darim keliru mengira Ji-hyuk sedang berciuman dengan Ha-young. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Ji-hyuk sedang memberitahukan Ha-young bahwa ia sudah mengetahui pernikahan palsu Son-woo dan Darim. Pengungkapan itu tentu saja membuat Ha-young merasa sangat lega, karena ia tidak lagi disalahpahami sebagai wanita yang merebut suami Darim. Ha-young segera menemui Son-woo dan mengungkapkan bahwa Ji-hyuk sudah mengetahui pernikahan palsunya dengan Darim. Son-woo langsung dilanda kepanikan. Ia sangat cemas memikirkan apakah Darim juga sudah mengetahui bahwa Ji-hyuk telah menemukan kebenaran. Ia sangat khawatir dengan nasib Darim di kantor setelah rahasia ini terbongkar. Sementara pada malam hari, Darim duduk bersama Son-woo di bawah pohon. Wajahnya dipenuhi kepasrahan yang mendalam. Darim mengira segalanya telah berakhir setelah rahasia pernikahan palsu mereka terbongkar. Ia merasa pasrah jika harus diberhentikan dari pekerjaannya karena statusnya yang ternyata belum menikah. Pada saat yang sama, Ji-hyuk yang sendirian tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya kini sepenuhnya terpusat pada Darim. Rasa ingin tahunya tumbuh, dan ia mempertanyakan siapa Darim sebenarnya, serta apakah Darim benar-benar memiliki hubungan dengan Son-woo atau tidak. Darim juga merasakan gejolak emosi yang kuat. Kecemasan mendorongnya untuk segera menjelaskan segala sesuatunya kepada Ji-hyuk. Di tengah hujan lebat, Darim mendatangi rumah Ji-hyuk. Ia berdiri di depan rumah Ji-hyuk, mengiriminya pesan singkat, dan berharap Ji-hyuk mau mendengarkan penjelasannya, meskipun hanya sebentar. Darim tidak lagi peduli dengan guyuran hujan yang membasahi tubuhnya, karena yang terpenting baginya adalah menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Tak disangka, Ji-hyuk benar-benar muncul di hadapannya dengan sebuah payung dan melindunginya dari hujan. Akhirnya Darim mengakhiri semua kesalahpahaman dengan sebuah pengakuan jujur bahwa ia bukan istri Son-woo. Namun konflik belum berakhir, karena meskipun Ji-hyuk kini mengetahui kebenaran tentang pernikahan palsu mereka, Son-woo menolak untuk mundur. Keesokan harinya, ketegangan terjadi saat Son-woo, Ji-hyuk, dan Darim melakukan presentasi proyek bersama. Son-woo secara terbuka menunjukkan perasaannya kepada Darim, seolah menegaskan kepemilikannya. Setelah selesai, Son-woo mendekati Ji-hyuk dan menegaskan bahwa mulai sekarang, ia yang akan menjaga Darim, seolah memberi peringatan keras kepada Ji-hyuk untuk tidak mendekati Darim. Sedangkan Ji-hyuk hanya terdiam tanpa memberinya tanggapan apapun. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena setelah kesalahpahaman selesai, hubungan Darim dan Ji-hyuk siap melangkah ke arah yang lebih jauh.